GST, kembali lagi dengan saya, Nevara Desa Kahayu di Ganesha Speak Time. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang Prodi Teknik Sipil bersama kakak-kakak dari Prodi Teknik Sipil UTP Surakarta. Boleh diperkenalkan dulu Kak namanya? Oke, halo Sobat GST, perkenalkan nama saya Wahyu Galaksono dari Program Studi Teknik Sipil dengan Angkatan 2023. Halo Sobat GST, perkenalkan nama saya Fahrah Mustafana, saya dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 23. Oke, halo Kak semuanya. Oke, kita langsung mulai masuk aja ya ke pembahasannya. Ngomongin soal mungkin fakultasnya dulu ya. Katanya kan fakultas teknik tuh kuliahnya lama. Kayak banyak yang sampai semester berapa, 10 gitu kan. Yeah. Kenapa kakaknya ini tetap tertarik untuk masuk ke fakultas teknik? Ya, kalau dari saya sendiri itu memang karena latar belakang pendidikan sebelumnya itu juga berkaitan dengan teknik sipil ya. Sebelumnya itu di SMK Gambar Bangunan. Jadi emang minatnya dari awal itu terjun ke dunia ini. Nah, makanya pas perkuliahan ini lanjut buat ambil teknik sipil. Oke, kalau kakaknya? Untuk dari saya sendiri sih karena peluang kerjanya di masa depan ya. Karena memang teknik sipil kan berfokus pada bidang pembangunan, dan pembangunan itu saat ini lagi gencar-gencarnya, dan pasti setiap tahun itu ada pembangunan baru, dan itu pasti butuh yang namanya lulusan teknik sipil. Jadi itu alasan terbesar saya buat milih prodi teknik sipil, karena memang peluangnya untuk di masa depan itu sangat besar. Oh, baik. Berarti memang dari minatnya ya dari awal Ya, waktu masih sekolah. Oke, kalau gitu tantangan yang dihadapin selama ini, berarti kan udah ada berapa semester? 4 semester kan? 4 semester. Oh ya, itu selama 4 semester tuh kira-kira kesulitan-kesulitan apa yang pernah kalian hadapi selama masuk? Atau mungkin waktu awal kan kayak pasti nanti gampang, karena apalagi dari awal udah masuk dari situ udah ada dasarnya, pasti gampang. Atau mungkin ternyata pas masuk, loh kok ternyata berbeda dan lebih susah atau gimana? Oke, untuk tantangannya sendiri ya, kan saya lulusan SMA, otomatis tidak seperti masnya yang sudah ada dasarnya untuk di teknik sipil. Jadi untuk kesulitan saya itu belajar software-nya itu kan banyak, untuk software AutoCAD, kemudian SAP dan lain sebagainya. Nah itu memang saya ada kesulitan di situ karena tidak ada pengetahuan sama sekali. Nah untungnya di teknik sipil itu ada yang namanya HMS atau Himpunan Mahasiswa Sipil. Oh, iya. Nah itu ada mengadakan namanya pelatihan AutoCAD. Nah saya dari situ bisa belajar AutoCAD dan alhamdulillah sekarang udah bisa. Jadi untuk kesulitannya mungkin di teknologi. Oh iya. Kalau masnya? Ya, sebenarnya hampir sama di teknologi, cuman bedanya karena saya sendiri sudah ada dasarnya terkait softwarenya itu atau perhitungan-perhitungannya. Untuk saya sendiri yang susah itu di waktu ngerjain semisal kayak buat laporan praktek yang pakai Word ataupun PowerPoint. Karena di SMK sendiri memang hampir nggak ada ya pembelajaran itu. Jadi itu harus mulai dari dasar lagi itu. Oke. Kalau saya sebagai orang awam ya, maksudnya di luar fakultas teknik maupun prodi teknik sipil itu kan kadang kalian juga menggambar manual ya. Gambar manual ada. Nah itu sulit nggak, atau mungkin lebih mudah menggambar sendiri atau lebih susah yang apa tadi, AutoCAD? Ya kalau kesulitan itu pasti lebih sulit yang menggambar manual ya, karena kita harus presisi, skalanya juga harus diperhatikan. Kalau di AutoCAD kan gampang, kita pakai teknologi, kita bisa nge-zoom, kemudian tinggal ketik-ketik lah, biasa gampang. Kalau manual kan harus benar-benar teliti satu-satu, nanti salah dikit nanti harus dihapus lagi. Jadi harus benar-benar teliti sih. Kalau gambar manual itu sulit banget dan alatnya harus memadai. Ya, berarti setiap hari itu beneran gambar atau ya ngedesain gitu ya berarti masuknya? Kalau itu sebenarnya nggak terlalu ya, itu yang setiap hari ngedesain itu di prodi arsitektur. Kalau di teknik sipilnya itu memang ada yang gambar manual itu di semester 2. Itu fokus di beberapa gambar manual sama di AutoCAD full yang lengkap gambar kerja. Berarti memang fokusnya tuh lebih ke ini ya, pakai teknologi, nggak yang kalian ini sendiri? Ya, kalau untuk saat ini sampai sekarang lebih ditekankan ke perhitungannya, apalagi di semester ini itu makin banyak mata kuliah yang memang fokus di perhitungan dan
kegiatan perancangan. Terus saya lihat dari prodi teknik sipil itu kan banyak kayak lomba-lomba gitu. Nah, Mas ini sudah pernah ikut atau mungkin jadi panitia atau apa, pernah nggak? Pernah. Kalau saya sendiri mulai aktif lomba itu sebenarnya dari semester 1 udah ikut beberapa perlombaan. Kalau terhitung sampai sekarang adalah 5 perlombaan itu. Bahkan dari semester 1 udah Iya, ikut ya Mas? karena memang dari awal sudah ikut ke UKM itu. UKM apa Mas? Oh, saya gabung UKM Rancang Bangun. Oke. Kalau Masnya? Sama ya, kita dari UKM yang sama, yang memang UKM Rancang Bangun ini menaungi untuk dari Fakultas Teknik yang fokus pada bidang perlombaan. Nah, saya sendiri untuk lomba itu memang aktif dari semester 1. Oh, sama-sama aktif dari semester 1. Iya, kebetulan masuknya bareng. Oh, iya. Untuk sampai saat ini mungkin udah mengikuti 4 lomba. Oh ya. Boleh diceritain nggak sih Mas lomba-lombanya tuh kayak maksudnya dari 4 dan 5 lomba itu lomba apa aja, terus seperti apa mekanisme lombanya? Mau siapa duluan? Ya udah saya dulu ya. Oke. Untuk di semester pertama itu saya masuknya di divisi tender. Nah, jadi tender itu yang mengestimasi biaya dari seumpama mau bangun gedung nih. Nah, untuk membangun gedung itu butuh biaya berapa sih? Kemudian metodenya bagaimana? Nah, itu untuk lomba pertama yang saya ikuti di tender itu di Politeknik Negeri Semarang. Kemudian untuk lomba kedua itu saya di semester 2 ya, Fondes. Ya, semester 2 atau 3 itu jarak antara lomba di semester pertama sama yang Fondes itu emang itu lumayan jauh. Oh ya. Lumayan jauh karena saya vakum dulu. Karena yang kedua ini lombanya itu bukan tender tapi beton. Gimana itu Mas? Jadi kita rencanain beton, bagaimana beton yang tepat mutu. Umpama rencananya waktu itu kurang lebih 28 MPa. Jadi kita harus mencapai kuat tekan tersebut tentunya dengan menggunakan inovasi-inovasi terbaru untuk mengurangi mungkin efek gas rumah kaca, kemudian globalisasi dan lain sebagainya. Kemudian untuk lomba yang ketiga itu juga beton, dan alhamdulillah saat itu saya finalis ya. Itu lombanya di di UNUD, Universitas Udayana di Bali. Oh, berarti Masnya ke sana? Ya, saya ke sana ke Bali. Itu luar biasa, ketemu orang-orang baru, kemudian satu-satunya univ swasta yang lolos. Oh, berarti cuma nutup aja. Iya, karena yang lolos itu ITB, Buset tuh ya. ITS, kemudian Udayana itu sendiri dan Politeknik Negeri Malang. Nah, yang swasta itu kita sendiri. Kemudian untuk lomba yang terakhir beton juga baru berlangsung ya saat ini, baru habis ngirim proposal beberapa minggu yang lalu. Doakan saja semoga bisa lolos. Amin. Untuk timnya sendiri sama Mas Fahra. Oh, berarti kalian ini satu tim? Iya, satu tim. 2 perlombaan terakhir memang satu tim. Oh, berarti yang pertama itu Masnya sendiri? Itu dengan orang lain. Oh, berarti tetap berkelompok juga, cuman sama yang tim. lain. Karena lombanya itu tim. Itu mungkin lomba-lomba yang pernah saya ikuti. Mungkin Mas Fahra lebih banyak. Ya, boleh diceritain Mas? Iya. Sebenarnya nggak beda jauh, cuman dari awal masuk itu kebetulan saya di divisi beton. Jadi fokus dari awal itu ke perlombaan beton. Untuk mekanismenya kurang lebih sama ya. Mulai dari pembuatan proposal, kemudian prototype yang itu nanti diuji sesuai ketentuan panitianya, sama bahan yang digunakan itu tergantung tema perlombaan. Untuk yang pernah saya ikuti itu ada beberapa yang berbeda, seperti di Universitas 17 Agustus Jakarta kemarin itu beton mutu tinggi. Jadi itu buat beton dengan mutu yang untuk persyaratannya melebihi 41,4 MPa. Nah, itu kebetulan dari sini lolos 3 tim finalis ke sana. Nah, untuk yang tema lain itu yang lagi kemarin baru aja ngirim itu di PNJ, itu kita pakai beton serat. Jadi gimana manfaatin potensi serat buat beton, karena emang
saat ini ya limbahnya itu cukup banyak. Terus yang di Pondes juga sama Mas Yoga itu juga petan tempat mutu. Nah untuk ya yang terbaik dari saya kemarin yang di UTA itu buat bisa lolos finalis. Yang beda tapi sama Mas. Beda. Beda. Oh iya ya. Nah dari beberapa itu berarti kan beberapa cabang lomba ya Mas? Iya. Itu yang paling kalian sukai atau yang paling susah juga itu yang mana? Oke. Untuk yang paling sukai ya, jujur saya yang paling suka yang di Universitas Udayana. Karena kita ke Bali kan. Siapa yang nggak pengen ke Bali gitu. Yeah. Jadi itu seru banget di sana, liburan ke GWK, kemudian juga dapat penginapan di hotel. Itu seru, bisa ketemu orang-orang baru, terus melihat budaya-budaya di Bali. Terus kalau yang paling sulit ini yang terakhir ini itu yang di Politeknik Negeri Jakarta. Itu kan tentang temanya itu tentang pengembangan beton serat. Oh ya, karena beda ya dari yang sebelum-sebelumnya. Iya, kalau biasanya itu malah serat itu tidak boleh digunakan. Oh iya. Iya, tapi di lomba kali ini malah suruh memaksimalkan penggunaan dari serat itu sendiri. Kalau boleh tahu kenapa Mas kok nggak boleh pakai serat? Mungkin itu karena bisa menambah kuat tekan ataupun kuat tarik dari beton itu sendiri ya Mbak ya. Jadi tidak diperbolehkan untuk menggunakan itu. Tapi memang di lomba kali ini berbeda, kita harus memanfaatkan itu. Nah, kenapa sulit? Karena memang dari tahun-tahun sebelumnya itu belum pernah ada dari tim kami dari Rancang Bangun yang menggunakan teknologi beton serat itu. Jadi kita pertama kali dan mencoba-coba ya sebisa kita lah, sama baca-baca jurnal, terus cari-cari referensi, dan ya alhamdulillah jadi, dan semoga hasilnya memuaskan. Ya, amin. Kalau dari Masnya? Iya, sama sih. Kalau yang paling disukai itu pasti yang bisa lolos finalis itu ya. Itu dari 3 tim itu berangkat ke Jakarta bareng. Cuman ya sayangnya belum rezeki di tim saya. Yang juara ada di tim sebelah. Berarti Masnya? Bukan, kebetulan 3 tim itu Masnya belum masuk ke beton. Oh iya. Jadi ada tim lain. Kalau untuk yang paling sulit itu ya sama tadi yang di serat itu sendiri. Karena emang baru bener-bener pakai, dan sebelumnya itu nggak ada ya, jadi belajar sendiri. Untuk perhitungannya itu juga agak beda, jadi harus nambahin sendiri. Ya kurang lebih sama, karena memang lomba-lomba yang diikuti banyak yang bareng juga. Iya, bareng. Oke, berarti kan Masnya pernah di satu tim yang sama kan? Itu gimana sih Mas strateginya untuk membangun chemistry? Kan susah juga ya kalau kita bekerja dalam tim. Kalau kita sendiri kan ya udah kita lanjut dengan diri sendiri. Kalau sama orang lain kan kita masih harus susun strategi, terus juga mungkin kurang cocoknya pemikiran atau ide-idenya beda. Gitu cara untuk membangun chemistry-nya gimana sih dari kalian? Ya kalau dari saya sendiri emang ya karena kebetulan itu satu UKM jadi udah sering ketemu ya. Jadi memang untuk ya teman akrab juga, jadi udah kebentuk sebelumnya. Kalau untuk tips-tipsnya itu memang lebih sering komunikasi. Sama misal ada mau janjian buat entah itu buat proposal atau buat ngitung perhitungannya, nah itu harus sering-sering ketemu. Sebenarnya memang beda pendapat itu pasti ada. Jujur aja saya sama Mas Yoga itu sebenarnya sering beda pendapat, itu sering banget. Nah, ya itu pasti salah satunya nanti ngalah, entah itu saya atau Mas Yoga. Ya memang seperti itu. Jadi kuncinya itu di komunikasi, sama kalau di tim itu pasti jangan mentingin ego sendiri-sendiri. Oh ya, benar. Biar kerjasamanya itu bisa jalan. Ya setuju ya sama Mas Fakra. Tapi mungkin untuk step pertama yang benar-benar harus dilakukan itu menyamakan atau menyatukan visi ya. Oh ya. Jadi kita buat satu tim itu kan kita harus punya visi. Mungkin visinya kita harus menang. Nah, gimana caranya? Yaitu kita jangan mementingkan ego sendiri. Benar Mas Fahra. Kita memang punya pendapat sendiri-sendiri. Seumpama Mas Fahra pengen menggunakan inovasi seratnya menggunakan serat kelapa. Kemudian saya pengennya
bambu, dari serat bambu. Kemudian satu orang lagi, kan biasanya satu tim 3 orang. Oh, bisa oh. Ya, itu mungkin dari serat tebu. Nah, kita kan nggak bisa ego ya kan siapa iki kan nggak bisa. Kita harus menelisik dulu yang bagus tuh yang mana sih, kita cari bersama-sama, kemudian ketemu. Jadi visinya itu dijadikan satu dulu, kemudian tidak mementingkan ego, dan yang pastinya komunikasi itu harus sering-sering ketemu. Jadi nggak cuma online aja, tapi kita harus sering ketemu, bahas bareng, ngobrol bareng. Mungkin bisa juga nggak cuma ngobrol di kampus ya, nanti bisa ketemu di luar, jadi chemistry-nya lama-kelamaan bisa terbentuk seperti itu. Nah, terus mungkin kan tadi kan udah ada proyek-proyek sebelumnya. Ini untuk yang waktu terdekat tadi, selain proyek yang lomba itu, ada nggak yang lain, Mas? Atau yang mungkin direncanakan sama UKM-nya atau kalau dari prodinya juga? UKM sendiri kan memang berfokus di kompetisi ya. Jadi kalau tim kami sama ada satu orang lagi itu saat ini yang paling dekat itu sebenarnya ada 3 kompetisi, tapi itu belum mutusin buat mau ikut yang mana. Itu ada di PNB, terus ada di ITS, sama di UNED yang di Jember. Ya, itu perlombaan beton semua. Cuman emang masih perlu diskusi lagi buat mau gabung yang mana, karena timeline-nya itu kebetulan bareng semua, jadi nggak bisa kalau ikut semua. Oh iya. Kalau boleh tahu anggota timnya tuh ada berapa sih, Mas? Maksudnya kan mungkin dari 3 ini kalau misal kalian punya 10 orang bisa dibagi-bagi gitu. Kalau untuk tim itu sebenarnya minimal per tim itu 2 orang. Cuman kalau dari UKM memang selama ini terbiasa maju itu per tim 3 orang biar maksimal juga. Oh iya. Kalau untuk kompetisi yang mungkin ya pandangan dari tim kami untuk yang terdekat itu ikut yang Jember, yang Universitas Negeri Jember, karena memang menurut kami peluangnya yang paling besar dibandingkan dengan yang PNB atau Politeknik Negeri Bali. Sebenarnya saya pengen ke Bali lagi. tapi ya tetap ya tadi jangan mementingkan ego sendiri ya. Karena memang PNB itu peluangnya sangat kecil, karena untuk yang lain itu biasanya diambil 6 tim finalis, sedangkan di PNB nanti hanya diambil 3. Jadi 3 tim aja yang diambil kan itu pasti sulit banget ya. Mungkin kita udah ngabisin uang yang banyak kan, untuk buat beton itu juga butuh uang, kita harus cari-cari material kayak gitu, terus juga ngabisin tenaga yang diambil cuma 3. Itu pun kalau enggak yang satu delalah udah punyane dari Politeknik Negeri itu sendiri. Oh iya, itu kan kita cuma memperebutkan 2 dari banyaknya universitas satu Indonesia, itu kan sulit. Jadi kita kalau saya sendiri prefer ke yang UNED. Ya, realistis juga ya maksudnya. Oke. Nah, terus kan tadi di awal juga Masnya bilang nanti mungkin di masa depan ya banyak yang akan memerlukan pekerjaan ini, makanya Masnya masuk ke sini. Nah, dari prestasi-prestasi yang Masnya sudah raih ini, kira-kira seberapa besar kontribusinya untuk masa depan Masnya? Kayak maksudnya untuk nanti bekerja ya, mungkin tuh kontribusinya tuh sebesar apa sih, Mas? Gini, karena kita sering mengikuti lomba dan sering menghadapi juri-juri yang dari mana saja, yang kita nggak punya ekspektasi bakal seperti apa jurinya, jadi itu pasti melatih PD atau percaya diri kita, gimana cara kita untuk menghadapi orang-orang di luar, bagaimana cara kita berkomunikasi, seperti itu. Kemudian juga bisa mengembangkan relasi, kan kita di perlombaan itu pasti ada dari universitas lain. Benar. Ya, itu benar-benar bisa mengembangkan relasi kita ke depannya. Mungkin saja kalau benar-benar dekat kan bisa saling info nanti. Ada proyek di sini, aku butuh kamu. Nah, itu kan juga enak kayak gitu. Kemudian juga bisa mengembangkan diri ya. Kan kita dari nol nih sebenarnya, saya ini dari benar. SMA nggak tahu nih tentang teknik sipil sama sekali. Jadi saya memutuskan buat lomba supaya apa? Supaya saya juga berkembang. Soft skill saya berkembang, hard skill saya berkembang, dan itu bisa buat bekal kita buat kerja nanti. Oh iya, benar. Itu dari saya. Ya, kalau dari saya emang kurang lebihnya sama ya. Terus selain nambah kepercayaan diri tadi,
bisa ngelatih public speaking kita, karena pasti pas waktu finalis itu kan presentasi ya di hadapan juri, jadi itu bisa ngelatih cara penyampaian kita bagaimana, terus juga ngelatih kita buat jadi orang yang lebih terstruktur lagi, karena waktu perlombaan dimulai itu dari awal sampai akhir itu kan ada timeline-timelinenya, jadi itu bisa membuat kita tahu gimana harus ngatur kepentingan mana yang diprioritasin lebih dulu. Jadi bisa jadi orang yang lebih disiplin, terus punya tanggung jawab lebih lah, jadi nggak gampang nyepelein. Terus itu kita bisa punya pikiran yang ibaratnya berbeda dari orang lain, karena pasti punya pemikiran-pemikiran yang lebih inovatif. Nah, jadi keuntungan-keuntungan itu yang lumayan membuat gimana ya, kayak lebih nanti di pas bekerja itu lebih unggul daripada yang lain seperti itu. Saya pernah dengar juga kayak semua orang yang kita temui, semakin banyak orang yang kita temui itu makin banyak pelajaran yang kita dapat. Kayak apalagi kita pergi keluar kan, misalnya masnya pergi keluar, jadi lebih banyak orang, lebih banyak pengetahuan juga. Oke. Keren banget. Terus mungkin harapannya mas-masnya untuk diri sendiri, untuk prodinya juga, dan mungkin mahasiswa baru dia kan mau ada maba lagi ya. Itu ada pesan-pesannya atau enggak buat mereka? Oke. Untuk diri sendiri, ya saya berpesan untuk diri sendiri, jangan pantang menyerah, karena memang setiap perlombaan itu nggak pasti kita menang ya. Kita juga kalah, itu sudah hal biasa. Intinya jangan menyerah, kemudian terus berkembang, karena kita nggak boleh puas dengan satu hal aja. Mungkin udah menang kita berpuas diri itu kan nggak bener, karena memang masih banyak yang harus kita kembangkan ke depannya. Kemudian untuk program studi sendiri, kita kan sering berkecimpung di perlombaan, kemudian di situ kita juga banyak melakukan pengujian. Nah, semoga saja ada pengembangan di bagian laboratorium, karena memang kita agak kekurangan ya di situ. Nanti jadi menyulitkan kita buat yang ikut lomba memang. Nah, itu untuk program studi teknik sipil. Kemudian untuk mahasiswa selanjutnya, semoga makin banyak orang-orang yang berpemikiran sama seperti kita, pengen berkembang dengan cara apa ya, nanti bisa mengikuti lomba-lomba seperti itu. Kemudian satu lagi untuk rancang bangun sendiri. Saat ini kan rancang bangun itu anggotanya baru dari program studi teknik sipil sama arsitektur. Sedangkan di fakultas teknik, karena kita kan berdirinya di bawah fakultas teknik, itu kan ada 4 program studi ya, teknik sipil, arsitektur, SIKC sama TPP. Nah, semoga kedepannya kita bisa lebih berkembang lagi dengan menggandeng prodi-prodi lain yang ada di fakultas teknik supaya lebih berkembang. Keren banget puasnya. Kalau dari saya sendiri itu harapannya pertama untuk diri sendiri ya, itu pasti harus jadi lebih baik lagi, jadi lebih disiplin, dan jadi lebih bertanggung jawab. Terus juga nggak gampang menyerah. Nah, kalau untuk dari prodi harapannya itu semoga alat-alat di labnya itu diperlengkap, dan juga untuk prakteknya sendiri itu menurut saya agak kurang ya. Jadi ada beberapa alat yang memang itu dibutuhkan di perlombaan, cuman kurang diperkenalkan ke mahasiswa-mahasiswa. Nah, itu kebanyakan memang yang tahu itu yang gabung ke UKM, yang mahasiswa biasa yang maksudnya nggak ikut UKM, nggak ikut organisasi, itu kebanyakan kurang kenal dengan alatnya. Jadi memang itu diperlukan tahap yang lebih lanjut lagi. Nah, terus untuk harapannya sama buat UKM Rancang Bangun, itu bisa ditingkatin lagi prestasinya, diperbanyak lagi ikut kompetisi-kompetisinya, biar menghasilkan SDM-SDM yang unggul, yang nantinya bisa bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa lulusan di luar sana yang nggak kalah dengan universitas-universitas negeri seperti itu. Keren banget ya Kak. Saya dari nggak tahu apa-apa soal teknik jadi wow, ternyata hebat-hebat sekali teman-teman kita dari teknik ya. Oke. Semoga juga buat UKM-nya makin banyak anggotanya. Nanti mungkin dikencengin lagi Kak ininya promosinya ke mahasiswa baru. Soalnya mungkin kan kurang tahu juga kan mereka selama ini. Kebetulan memang kalau sekarang kayaknya
yang daftar di prodi teknik sipil itu masih sedikit ya. Oh iya. Jadi salah satu harapannya juga yang masuk ke prodi teknik sipil ataupun ke fakultas teknik itu lebih banyak lagi. Ya. Semoga ya tahun ini ayo mau yang banyak yuk biar apa namanya Rancang Bangun makin banyak anggotanya, teknik sipil UTP juga makin ya benar. Oke. Saya sangat berterima kasih ya sama kakaknya karena dikasih pembelajaran yang saya nggak mungkin dapat kalau saya nggak datang ke sini. Oke, Sobat GST terima kasih ya. Ini mari kita tutup hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.